pilih Daniel dan Luhut Binsar Panjaitan, Pak. Oke, luar biasa. Kelebihan Daniel yang saya temukan, dia adalah seorang yang berintegritas, Pak. Daniel punya integritas yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, karena dia punya hubungan yang dekat, yang intim, yang baik dengan Tuhan tentunya. Dia orang yang konsisten di dalam berdoa, di dalam hal doa, sehingga dia punya integritas yang tinggi. Itu terbukti di dalam Daniel 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12, kemudian di dalam Daniel 1 ayat 8. Di dalam Daniel 1 ayat 8 di sana dikatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan minuman dan makanan yang biasa dipersembahkan kepada raja atau yang dimakan minum oleh raja. Kemudian dia punya integritas yang luar biasa karena dia berani menentang titah raja dengan tetap menyembah Tuhan Allah Israel. Jadi dia bayar harga ya, berapapun harganya, dia menunjukkan integritasnya yang luar biasa. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Daniel punya kelebihan yaitu dia punya hikmat dari Tuhan. Dia mempunyai hikmat yang luar biasa di dalam menyelesaikan sebuah masalah, termasuk di dalam mengartikan mimpi daripada Nebukadnezar. Itu di dalam Daniel 1 ayat 17. Iya. Di mana di sana dikatakan bahwa banyak sekali orang-orang pintar ya yang sudah dipanggil untuk mengartikan mimpi dari Nebukadnezar, tetapi semua orang-orang pintar yang terkenal waktu itu tidak mampu untuk mengartikan mimpi dari Nebukadnezar, tetapi Daniel yang punya hikmat Tuhan yang luar biasa itu mampu mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Ini juga datang dari bagaimana dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya, yang ketiga, Daniel itu berani berkata benar. Walaupun bagaimana keadaannya dan resikonya, Daniel berani berkata benar. Di dalam Daniel 5 ayat yang ke-17, di situ Daniel diminta oleh raja untuk mengartikan mimpinya. Raja berkata, dia akan memberikan hadiah kepada Daniel. Kalau Daniel tahu arti daripada mimpinya. Tetapi Daniel tidak mau menerima hadiah itu. Dan Daniel kalau kita lihat di dalam ayat 18 sampai dengan ayat 30, ayat 18 sampai dengan ayat 30 dari Daniel 5 itu, Daniel memberitahukan semua artinya. Yang sangat terkenal yang kita tahu bahwa itu mene tekel ufarsin. Itu dibuka habis-habisan oleh Daniel kepada raja pada waktu itu. Ya, Raja Belshazzar ya, anak daripada Raja Nebukadnezar. Dia tidak takut. Dia tidak takut. Jadi mene tekel ufarsin itu artinya bahwa tulisan yang ada di punggung tangan itu. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Nah, ini sangat beresiko ya. Tetapi Daniel mau dan berani untuk mengungkapkan itu. Dia tidak takut resikonya karena dia tahu ini adalah sebuah kebenaran. Dan kita melihat di dalam ayat 29 dari Daniel pasal yang kelima itu, bagaimana pembelaan Tuhan terjadi buat Daniel. Raja Belshazzar itu tidak marah kepada Daniel. Malahan di dalam ayat yang ke-29 dikatakan bahwa atas perintah daripada Raja Belshazzar, dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Wah, luar biasa buat setiap orang yang mau berani karena kebenaran. Berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan. Dan Daniel mengalami itu. Kemudian yang keempat, kelebihan Daniel itu yaitu dia bertanggung jawab. Daniel mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Dan tanggung jawab ini sangat terbukti karena di dalam Daniel itu ada menjadi bagian di dalam pemerintahan daripada 3 orang raja.
yaitu Nebukadnezar, Belshazzar, dan Raja Darius. Dan tanggung jawab dari Daniel ini ditunjukkan dengan sifat yang dapat dipercaya. Oleh karena dia dapat dipercaya, maka dia bertanggung jawab. Dan tanggung jawab yang luar biasa itu dinyatakan oleh Daniel di dalam apapun tugas-tugas yang sudah diberikan kepada dia. Yang kelima, Daniel adalah seorang yang rendah hati. Dia tidak pernah mengagungkan potensi yang dia miliki, tetapi Daniel menggunakan semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kepentingan orang lain. Pada saat Raja Nebukadnezar akan membunuh semua orang-orang pintar yang tidak bisa mengartikan mimpinya, Daniel punya hati yang rendah sekali, yang mengasihi mereka semua. Sehingga dia berjuang untuk mereka. Kemudian Daniel juga orang yang rendah hati, dia suka ada di satu komunitas. Komunitas bersama dengan teman-temannya, di mana mereka berdoa bersama-sama, mencari Tuhan. Kemudian untuk kelemahan daripada Daniel, saya tidak temukan, Pak, karena begini, di dalam kesaksian firman Tuhan, Daniel 6 ayat 6 di sana dikatakan bahwa orang-orang yang ada di situ saja tidak menemukan kelemahannya Daniel, kekurangannya Daniel. Saya mencoba mencari berhari-hari, tetapi saya tidak temukan. Dan melalui kesempatan ini, seandainya ada kekurangan, kelemahan Daniel, saya mohon Bapak atau teman-teman, tolong beritahukan kepada saya supaya saya mengerti. Karena Alkitab bilang begini di dalam Daniel 6, kecuali di dalam hal ibadah kepada Allah saja. Mereka temukan alasan itu. Padahal itu sebetulnya bukan alasan. Oke, yang kita pelajari dari Daniel adalah Daniel punya relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Itu menjadi satu proses pembelajaran berharga buat kita karena Alkitab berkata 3 kali sehari ia berdoa, menyembah Tuhan. Dan dia menyediakan tempat terbaik di atas loteng, di ketinggian, di mana jauh dari keramaian. Sehingga dia bisa punya waktu yang begitu intim, begitu indah dengan Tuhan. Ini memberikan pelajaran buat saya dan buat kita semua bahwa kita harus mencari Tuhan. Kita harus mendatangi Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Bukan hanya pada saat kita mengalami persoalan atau pergumulan hidup ini. Kita juga harus datang kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Bukan saja pada saat kita diberkati dan kita sadar, oh ini berkat dari Tuhan, saya harus berdoa. Saya harus lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi di dalam hal diberkati tidak. Kita harus tetap punya hubungan dengan Tuhan, membangun relasi, keintiman dengan Tuhan. Dan ketika kita punya persoalan atau tidak pun, kita tetap akan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Daniel punya integritas yang tinggi terhadap prinsip yang dia pegang, selalu mengandalkan Tuhan. Setiap menghadapi persoalan dan setiap menghadapi berkat-berkat Tuhan. Dia selalu berdamai dengan situasi yang dia alami. Rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya. Dia punya rasa kasih yang luar biasa kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Demikian Pak untuk yang tokoh Alkitab. Kemudian untuk tokoh dunia, saya memilih Luhut Binsar Panjaitan. Kelebihan Luhut adalah dia seorang yang visioner. Dia punya visi ke depan yang luar biasa dalam perkembangan kemaritiman. Saya mencatat di sini, dia punya visi bahwa Indonesia mampu membangun pabrik senjata nuklir sendiri. Jadi dia punya visi bahwa Indonesia bisa membangun pabrik senjata nuklir sendiri. Itu visi yang begitu luar biasa ya. Kemudian dia seorang yang religius dan loyal. Luhut punya kehidupan rohani yang kuat dan loyal terhadap atasannya.
kehidupan rohani yang kuat, dia orang Kristen yang sangat-sangat luar biasa. Dia beragama Kristen, dia setia dengan Tuhan. Saya banyak melihat di postingan-postingannya di media sosial, kehidupan yang sangat luar biasa. Dan dia loyal terhadap atasan. Berkali-kali di dalam percaturan karir politiknya di bagian bagaimana dia menjadi bawahan, kita melihat dia seorang yang potensi, tetapi jarang sekali dia mendapat posisi-posisi yang baik, posisi-posisi yang di atas begitu. Tetapi dia tetap loyal kepada atasannya. Dan ini sangat satu contoh teladan yang luar biasa. Kemudian Luhut juga tegas dan disiplin. Dia terkenal sangat tegas dan disiplin ketika masih aktif di dalam kemiliteran. Dan ketegasan serta kedisiplinan yang tinggi ini pada akhirnya membawa dia pada saat ini menduduki posisi yang luar biasa juga di dalam pemerintahan. Kelebihan daripada Luhut bin Sarpanjaitan yang keempat adalah dia optimis. Dia punya optimisme yang tinggi. Dia punya optimisme yang tinggi, yang luar biasa di dalam menghadapi perkembangan industri kemaritiman. Saya mencatat di sini, Luhut optimis Indonesia akan menjadi rantai pasok dunia, khususnya di dalam industri kendaraan listrik. Jadi dia punya optimisme yang tinggi bahwa Indonesia bisa menjadi pemasok kendaraan listrik kepada negara-negara yang lain. Kemudian yang kelima, Luhut ini hangat terhadap keluarga. Dia punya kehidupan keluarga yang hangat. Itu terbukti lewat kita lihat di dalam postingan-postingannya bahwa dia punya kedekatan, kehangatan yang luar biasa terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian kelemahan daripada Luhut bin Sarpanjaitan adalah kalau tadi saya katakan kelebihan dia hangat, dia dekat, bukan hanya dengan istri dan anak-anak, tetapi dengan orang-orang di sekelilingnya. Tetapi kalau untuk urusan kerja, Luhut ini seorang yang galak ya. Menurut anak buahnya, ketika ia berkarir di kemiliteran, Luhut terkenal sangat galak. Karena saya merasa bagi Luhut, kerja ya kerja. Tetapi kalau kerja tidak becus, kerja perlu tidak benar, perlu ditegur, dan dia menunjukkan itu kepada bawahan atau kepada orang-orang yang dipimpin. Yang kedua, kelemahan Luhut bin Sarpanjaitan adalah Luhut pernah terlibat masalah hukum. Walaupun itu tidak terbukti. Ya, dia diduga terlibat dalam kejahatan perang di Timur Timur bersama 5 perwira lainnya. Dalam kekerasan yang terjadi selama peperangan atau pembebasan Timur Timur. Sekali lagi, walaupun hal itu tidak terbukti. Kemudian yang berikut, hal yang bisa kita pelajari dari Luhut bin Sarpanjaitan ini adalah sebagai seorang pemimpin, kita jangan pernah lupakan Tuhan. Kehidupan rohani kita harus tetap kita bangun. Kemudian ketegasan dan kedisiplinan harus menjadi salah satu gaya kepemimpinan kita. Loyal atau setia pada otoritas di atas kita, itu harus juga menjadi milik bagian kita. Kita harus punya rasa optimisme yang tinggi terhadap apa yang kita, dan kita harus punya visi yang jelas. Dan yang terakhir, jangan pernah melupakan keluarga. Terima kasih, sekian Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Oke, berikan tepuk tangan untuk Ibu Esther. Saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Tuhan memberkati, bagus sekali Bu Esther.